وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد وآله وأصحابه أهل الصدق والعرفان. Yang kita hormati Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta, yang mulia Konsulat Kebudayaan Republik Islam Iran, Mehdad Raksande Yazdi, PhD, yang terhormat IB Tambihul Ghafilin Hasan, saya lebih mengenal beliau sebagai Bangkir. Alhamdulillah hari ini justru menjadi founder dari sebuah laman tafsir. Tentu kita berbangga. Saya tadi lihat juga hadir ada Profesor Dr. Insinyur Heri Haryono. Saya tahu terakhir selaku Deputi Ketua LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan juga Ketua Tafsir Ilmi Kementerian Agama. Dan Bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir dalam Zooming ini, tentu tidak sanggup saya untuk menyebutkan satu persatu, tetapi yang hadir ini lebih dari 200. Sejatinya kalau sudah suhu berbicara itu, anak buah itu tugasnya cuma menutup layar sebetulnya itu. Nah, oleh sebab itu saya tidak mungkin berbicara lebih dari narasumber yang ada. Saya justru hanya ingin menyambut kehadiran sebuah laman yang dikhususkan untuk tafsir. Kita tahu semua bahwa selama ini sejak sekian dekade ya, pusat-pusat kajian Islam di Indonesia itu yang lebih dominan adalah kajian fikih. Barulah belakangan ini sudah mulai orang mengkaji pusat-pusat kajian itu pada ilmu tafsir, ulumul Quran. Kalau sebelum-sebelum semua pondok-pondok pesantren itu bacaannya adalah kitab-kitab fikih. Maka tentu kita sangat memberikan apresiasi atas munculnya atau di-launchingnya pada hari ini sebuah laman yang khusus tentang tafsir. Tadi ada yang WA saya bahwa jangan direduksi dong, jangan hanya tafsir sufistik saja. Lalu saya jawab bahwa ini hanya pertama saja, topiknya tentang sufisme, tentang tafsir sufistik. Tapi laman ini itu tidak mengkhususkan diri pada tentang sufisme, tentang tafsir sufistik. Kita memberikan keluasan kepada khalayak untuk mengisi laman ini dengan berbagai sudut pandang aspek-aspek Al-Quran. Kalau saya meminjam istilah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya karena beliau itu termasuk orang yang tidak pernah menyembah berhala. Ia mengatakan istantiqil Quran. Buatlah Al-Quran itu berbicara tentang dirinya sendiri, buatlah Al-Quran itu berbicara tentang semua aspek kehidupan manusia. Nah, inilah yang sesungguhnya kita harapkan dari yang hadir di sini maupun yang kawan-kawan di luar, agar diperkenalkan supaya terus mengkaji, membuat Al-Quran itu berbicara tentang semua problem hidup umat manusia. Tidak hanya, mohon maaf kalau kita di pasca sarjana program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, yang disebut ulumul Quran itu bukan ilmu-ilmu Al-Quran sebagaimana yang difahami dalam mainstream selama ini, bahwa ilmu-ilmu Al-Quran itu adalah terbatas pada tafsir, tajwid, dan ilmu-ilmu lain. Tetapi mencoba untuk tadi istantiqil Quran, membuat Al-Quran itu berbicara tentang semua masalah yang dihadapi oleh umat manusia.
Nah, oleh karena itu, ketika Al-Quran diminta untuk berbicara dalam berbagai masalah itu, ada kaidah yang mesti bisa kita gunakan. Yang bunyinya kaidah itu, kaidah tafsir, al-ma'ani al-muhtamalah muradah. Makna-makna yang terkandung dalam sebuah kata, sebuah ayat, muradah, itu dikehendaki. Jadi kita jangan terlalu khawatir untuk menafsirkan Al-Quran yang keluar dari pakem-pakem tafsir yang sudah ada, atau tafsir-tafsir model Tabari dan sebagainya yang hidup sekian abad yang lalu, tapi kita mencoba juga mengartikan Al-Quran itu dengan al-ma'ani al-muhtamalah. Termasuk dalam hal ini adalah makna-makna batin yang kita perbincangkan pada siang sore hari ini. Jadi dengan demikian kita bisa membawa Al-Quran itu terus berbicara. Jadi al-ma'ani al-muhtamalah muradah. Kita mencoba untuk melihat sisi-sisi lain dari tafsir-tafsir yang sudah ada. Kalau tadi Profesor Nasar mengatakan ada proses membumikan Al-Quran lalu melangitkan manusia, ketika beliau menjelaskan makna Iqra itu, sebetulnya itu kan ada 5 Iqra itu. Karena ketika Jibril memerintahkan kepada Muhammad untuk membaca Iqra, kemudian dia didekap begitu ya, ma'ana biqari, lalu diulang lagi Iqra sampai 3 kali. Nah, ketika yang keempat barulah Nabi mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lalu Iqra kelima itu adalah Iqra wa rabbukal akram. Jadi selama ayat-ayat Al-Quran itu kita keluar dari pakem untuk menerjemahkan apa yang bisa terkandung dalam sebuah ayat itu, selama dimaksudkan sebagai hidai, bahwa Al-Quran itu adalah kitab hidayah, yang ujung ayat itu tadi disuruh baca, tapi ujungnya itu adalah wasjud waqtarib. Jadi kalau saya memahami itu, Iqra di awal, nah harus berujung pada wasjud waqtarib. Nah inilah pada wasjud waqtarib itu adalah melangitkan manusia. Jadi kalau tadi Al-Quran itu disuruh Iqra, itu adalah membumikan Al-Quran, dan kita diminta untuk membahas, mengkaji Al-Quran itu, lalu ujungnya harus melangitkan manusia, itu adalah wasjud waqtarib. Jadi menambah ketakwaan kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah proses yang diharapkan. Jadi selama kita menafsirkan Al-Qur'an tidak harus berkiblat kepada tafsir-tafsir mu'tabarah yang sudah ada. Oke, kita itu gunakan, tetapi bisa diperluas. Saya sebagai contoh sederhana, Bapak Ibu mohon maaf kalau saya keliru, bahwa misalnya kisah Nabi Sulaiman itu, yang di dalam Al-Quran itu disebut bahwa tidak ada yang mengetahui kematiannya itu, illa dabbatul ard, ta'kulum min sa'atah, yang makan itu tongkatnya itu yang kita terima dari tafsir-tafsir yang sudah ada. Tetapi ayat ini pun juga bisa dibawa kepada masalah-masalah kehidupan kita saat ini. Jadi ayat itu bisa bermakna bahwa seringkali kekuasaan itu digerogoti oleh orang dalam. Jadi simbol dari Da'batul Ard itu adalah orang-orang dekat, para penguasa yang kadang-kala menggerogoti kepemimpinan, kekuasaan. Jadi Da'batul Ard itu yang dilambangkan oleh Al-Quran sebagai yang diartikan selama ini sebagai rayap, itu adalah orang-orang dalam lingkaran dekat raja yang kemudian menggerogoti tongkatnya, itu adalah kekuasaan. Jadi maksud saya makna-makna seperti ini selama kita maksudkan sebagai Al-Quran itu sebagai hidai, petunjuk bagi manusia, tidak ada masalah. Yang dilarang itu mang fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar, itu mereka yang memang sengaja menafsirkan Al-Qur'an tapi bukan untuk hidayah. Mereka menafsirkan dengan merusak Al-Qur'an. Nah, itu yang
dimaksudkan oleh hadis itu. Nah, oleh karena itu kita membawa Al-Quran ini, biasanya dalam kajian ilmu Al-Quran itu selalu ada dua. Jadi ada minal waqi, minan nas ilal waqi, ini sudah lumrah kita lakukan. Jadi term-term yang ada dalam Al-Quran itu, itulah yang kemudian diuraikan, dihubungkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, biasanya hanya term-term yang ada dalam Al-Quran, al-mar'atu fil Quran, al-adalatu fil Quran, dan sebagainya. Tetapi ada cara lain, yaitu fenomena yang terjadi di masyarakat, kemudian ditarik kepada Al-Quran. Jadi minal waqi ilan nas. Nah, tetapi tidak boleh sampai di situ. Mestinya kembali lagi, apa kata Quran tentang fenomena itu. Jadi kembali lagi kepada kepada al-waqi'nya itu. Jadi penegasan bahwa Quran memang berbicara tentang hal-hal itu dan apa kata Quran tentang masalah itu. Oleh karena itu saya berharap teman-teman bisa mengembangkan ilmu Al-Quran ini, tafsir ini sedemikian rupa sehingga betul-betul Al-Quran itu fungsional dalam kehidupan umat manusia. Persoalan tafsir bil isyari, saya memang lebih cenderung memasukkan sebagai sebuah aliran. Jadi selama ini kan dianggap sebagai launut tafsir, corak tafsir sufi. Nah, ada juga yang menggolongkan bahwa sebetulnya aliran tafsir itu bukan hanya tafsir bil riwayah dan tafsir bil dirayah, mestinya adalah tafsir bil isyarah. Jadi dijadikan sebagai tiga aliran, aliran riwayah, bil dirayah, dan bil isyarah. Bapak Ibu, saudara saya tidak panjang lebar, ya, mohon maaf. Sebagaimana saya katakan tadi, tugas saya sekarang adalah untuk menutup layar karena pembicara-pembicara terdahulu itu sudah. Saya sarankan saja, mesti ada satu kesempatan lagi mengundang kembali Profesor Dr. Nasaruddin Umar untuk berbicara tentang hal ini secara mendalam, dan kita sebetulnya juga menunggu sebuah tafsir yang ditulis oleh beliau. Ada sampai Profesor Dr. Quraish Shihab itu berharap keluar tafsir An-Nasar. Nah, tafsir An-Nasar yang coraknya nanti corak sufi atau katakanlah dia beraliran bil isyari. Mudah-mudahan segera terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Darwis Huda telah memberikan arahan buat kita semua, mereka menyampaikan materinya terkait dengan perkembangan tafsir dan beberapa petikan-petikan